Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel, di channel yang ngebahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Nah, gimana nih kabar dari teman-teman semua, driver Maxim Ojek Online ya di seluruh Indonesia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya teman-teman. Oke, di video kali ini saya mau ngebahas tentang apa itu PTO Maxim ya, karena ada yang bertanya kebetulan apa sih yang dimaksud dengan PTO Maxim dan akan saya bahas juga terkait dengan PBO ya atau pelanggaran berdasarkan order. Oke teman-teman, langsung aja di sini saya akan bahas ya apa itu yang dimaksud dengan PTO Maxim. Nah, jadi yang dimaksud dari PTO Maxim adalah singkatan dari penolakan tugas otomatis ya. Nah, jadi teman-teman, penolakan tugas otomatis ini terjadi ketika ada orderan yang masuk ya. Ada orderan masuk tapi kita biarin aja atau kita nggak terima ya, sehingga orderan tersebut merah. Nah, teknisnya orderan auto ini, yang pertama kan di aplikasi Maxim Driver itu ada tombol auto kan warna hijau di pojok kanan atas ya. Kamu nanti pas buka aplikasi ada tombol auto kan di pojok kanan atas itu warna hijau tuh. Kalau dia warnanya hijau, peluang untuk mendapatkan orderan auto itu bisa diperoleh ya. Kalau dia merah berarti autonya itu dimatikan. Nah, ketika autonya itu hijau ya, terus ada orderan masuk nih, bunyi HP kita kan, tel gitu kan, bunyi. Nah, pas bunyi itu kita nggak ambil teman-teman. Ya banyak faktor sih yang menjadikan kita itu nggak mengambil orderan itu. Bisa jadi kita lagi di jalan kan, pas kita lagi di jalan kita nggak denger suaranya gitu kan, tahu-tahu wah udah merah gitu kan, atau pas kita itu lagi misalkan di rumah atau kita lagi istirahat ya, kita ketiduran gitu kan, pas bunyi kita nggak denger, lagi-lagi kita nggak denger, intinya nggak keterima lah orderan tersebut, jadinya kita kena PTO atau penolakan tugas otomatis. Jadi ada orderan masuk otomatis nggak kita ambil kayak gitu. Nah, terus apa dampaknya dari PTO ini ya? Dampak dari PTO ini, teman-teman, itu bisa menyebabkan rating kita itu jadi turun. Ya, kalau rating kita turun, maka persaingan untuk mendapatkan orderan di kemudian hari itu bakalan berat karena rating itu berpengaruh terhadap eh, penerimaan order kayak gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, PBO ya. PBO ini juga masih eh, sama ya, pelanggaran juga, cuman PBO itu singkatan dari pelanggaran berdasarkan order. Nah, apa maksudnya? Jadi nanti kamu bisa buka ya teman-teman ya, bisa buka di aplikasimu ini. Aku lagi buka ya di aplikasi Maxim Driverku. Nah, kamu nanti buka di bagian obrolan ya, obrolan terus pengumuman Maxim Indonesia ya. Nah, di bagian Maxim Indonesia nanti buka aja di bagian aturan kerja ya. Nanti di situ dijelasin aturan kerja dari Maxim. Nah, poin-poin yang menyebabkan kita terkena PBO itu ya. Nah, ini ada di poin 1 dan juga poin poin 2. Tapi lebih tepatnya di poin 2 sih, karena di sini pengerjaan order yang tidak sesuai. Nah, jadi dari pengerjaan order yang tidak sesuai ini itu yang menyebabkan kita itu kena PBO ya. Saya akan bacakan teman-teman. Di sini ada satu nih, order diambil tapi pengemudi tidak datang. Nah, jadi gimana maksudnya? Jadi misalkan gini ya, kita dapat orderan, ya kan? Dapat orderan, ya kan? Kita itu misalkan menghampiri orderan tersebut, atau kita juga tidak menghampiri ya. Tapi kita tuh nggak bawa penumpangnya gitu loh. Terus kita jalankan orderan tersebut, kita selesaikan. Nah, itu kan menjalankan orderan Maxim tapi sebenarnya kita tidak bawa orderan tersebut kayak gitu. Nah, terus selanjutnya itu membatalkan order kurang dari 25 menit ya. Ini reservasi orderan bookingan ya. Biasanya ada keterangannya kalau orderan booking itu teman-teman. Terus ini juga sama, poin selanjutnya itu keterlambatan penjemputan reservasi lebih dari 10 menit. Nah, ini terus ada lagi tidak melakukan perubahan rute ya. Itu juga bisa
menyebabkan kena PBO. Terus menurunkan pelanggan di tengah pemenuhan order tanpa alasan yang kuat. Nah, ini poin-poin yang bisa menyebabkan PBO ya teman-teman ya. Terus di poin nomor 1 itu kan kesalahan di aplikasi itu juga bisa menyebabkan PBO juga. Kalau misalkan kita itu mengubah biaya jadi lebih sedikit, terus mengubah status penyelesaian order ya, itu juga bisa terkena PBO. Nah, terus ada lagi nih, misalkan kita itu teman-teman ya, ada orderan, kita offline-in, itu juga bisa berpeluang kita kena PBO, mengubah rute tadi ya. Nah, maka di sini teman-teman, kalau PBO ini ya, kita jangan anggap remeh ya. Kalau kalau dari Maximnya itu memang ngedetect, yaitu nanti bisa berakibat fatal juga terhadap akun kita. Akun kita nanti bisa diblokir kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalnya baru sekali 2 kali, sekali lah. Kalau 2 kali saya nggak tahu ya. Kalau akun kita keblokir sekali, itu insya Allah masih bisa dikembalikan gitu ya. Kalau kedua kalinya saya nggak tahu ya. Mungkin lobby-lobbyan sama admin kantornya. Tapi kalau sudah lebih dari 2 kali, waduh, saya juga nggak tahu teman-teman. Bisa jadi akun kita bakalan diblokir secara permanen. Nah, paling itu ya mengenai PTO dan juga PBO. Kalau PTO tadi adalah penolakan tugas otomatis, itu disebabkan karena kita itu ada orderan masuk nggak kita ambil. Nah, sementara PBO itu pelanggaran berdasarkan order. Itu terjadi karena kita menyalahgunakan orderan ya. Jadi tidak sesuai dengan orderan yang kita kerjakan. Itu nanti bisa dibaca lagi teman-teman di bagian aturan kerja di aplikasi Maxim Driver. Itu aja teman-teman yang bisa di-share di video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.